Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Melisa Supriyadi dari kelas 12 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang KD 3.2, yaitu persamaan akuntansi. Tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama, mengetahui bukti-bukti transaksi. Yang kedua, memahami pengertian, klarifikasi, dan kode akun rekening. Yang ketiga, mengetahui konsep dasar, analisis, dan pencatatan transaksi. Dan yang terakhir, dapat membuat jenis-jenis laporan keuangan. Macam-macam bukti transaksi. Bukti transaksi dapat dibedakan berdasarkan bentuk kejadian atau kegiatan transaksi. Transaksi yang terjadi di dalam suatu perusahaan terdiri dari transaksi eksternal dan internal. Transaksi eksternal adalah proses transaksi yang terjadi di luar kejadian atau sistem perusahaan. Internal adalah proses transaksi yang melibatkan kegiatan di dalam perusahaan. Kedua proses transaksi ini dapat merubah posisi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Bukti pencatatan internal. Bukti pencatatan internal ini dibuat sendiri oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan. Ada 3, yaitu penyusun aset tetap, pemakaian bahan baku, dan pemakaian perlengkapan. Eksternal. Bukti pencatatan eksternal yang terjadi antara pihak perusahaan dan pihak luar. Ada 3, yaitu faktor, nota, dan kwitansi. Macam jenis bukti transaksi, yaitu nota. Yang pertama, nota merupakan bukti penjualan atau pembelian tunai. Nota dibagi menjadi beberapa macam, nota debit dan nota kredit. Nota debit berisi dokumen permintaan pengurangan harga kepada pihak penjual ataupun bukti berisi informasi pengiriman barang kembali. Nota kredit berisi bukti transaksi barang yang telah dijual atau pengambilan barang sebagai alat persetujuan. Kwitansi. Kwitansi adalah tanda bukti pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Pada jumlah tertentu, kwitansi harus dilampiri materai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Cek. Cek adalah bukti pembayaran yang diterima oleh pihak lain melalui bank. Dan ini contoh nota, dan ini contoh kwitansi, dan yang terakhir contoh cek. Pengertian akun. Akun atau yang biasa disebut rekening adalah suatu alat yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan, memberikan informasi operasional perusahaan setiap hari. Jumlah akun yang dibutuhkan di dalam suatu perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan beserta kumpulan akun perusahaan tersebut sebagai buku besar atau ledger. Klarifikasi akun. Klarifikasi akun dibagi menjadi 2, yaitu akun real dan akun normal. Akun real ini meliputi akun aset, liabilitas, ekuitas, atau modal, seperti rekening aset, contohnya aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Rekening liabilitas, contohnya liabilitas lancar, liabilitas jangka panjang. Akun normal. Akun ini yang pada akhir periode membuat laporan laba rugi, seperti pendapatan atau penghasilan. Contohnya pendapatan usaha, pendapatan di luar usaha, dan terakhir beban. Contohnya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti halnya gaji, beban sewa, dan beban listrik. Kode akun. Pemberian kode akun mempunyai kegunaan, yaitu menyediakan identifikasi ringkas, mempermudah pencarian rekening. Kode akun dibagi menjadi 3, kode numerikal, dan sistem desimal, dan sistem mnemonik. Kode numerikal adalah kode yang menggunakan angka dalam penyusunannya. Contohnya seperti di bawah ini. Sistem desimal, kode yang menggunakan dasar akun.
Contohnya seperti di bawah ini. Sistem mnemonik adalah kode yang menggunakan huruf, dan contohnya di bawah ini. Pemberian kode akun harus disesuaikan dengan kebutuhan usaha. Konsep dasar akuntansi. Setiap transaksi dicatat menggunakan sistem berpasangan dan berprinsip keseimbangan aktiva dan pasiva, yaitu jumlah kekayaan harus dengan hak atau kekayaan perusahaan tersebut. Pasiva dibagi menjadi dua, yaitu hak para kreditur atau liabilitas dan hak para pemilik perusahaan atau ekuitas. Hal-hal yang dapat mempengaruhi ekuitas yaitu adanya laba rugi perusahaan, adanya pendapatan yang diterima perusahaan. Contohnya seperti yang di samping ini. Laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan pencatatan informasi perusahaan selama satu periode dan akan menggambarkan kinerja perusahaan tersebut dan dapat menjadi bukti pembanding keuangan pada periode sebelumnya. Komponen-komponen di dalam laporan keuangan yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas. Bentuk-bentuk laporan keuangan ada dua, yaitu laporan laba rugi dan laporan langsung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.